Jadi Bang Idrus ini adalah seorang tenaga kesehatan yang sudah 8 tahun berhenti merokok. Nah, ini pasti cerita kali ini akan membuka banyak perspektif baru buat kita semua. Jadi pastikan kalian duduk nyaman dan jangan lewatkan obrolan seru kita ini. Halo Sobat Posting, Podcast Cilincing. Selamat datang di episode perdana Posting. Saya Dr. Eva Soneltalia sebagai host yang akan menemani kalian dalam perjalanan obrolan seru kali ini. Di episode perdana kali ini kita punya tamu spesial yang bakal berbagi cerita tentang perjalanannya dari seorang perokok berat dan sekarang menjalani hidup sehat. Perkenalkan narasumber kita di sebelah saya adalah Bang Idrus. Bang Idrus ini adalah seorang tenaga kesehatan yang sudah 8 tahun berhenti merokok. Yang sebelumnya itu 10 tahun adalah perokok berat. Sejak SMP ya Mas ya? SMP. Sejak SMP. Nah, ini pasti cerita kali ini akan membuka banyak perspektif baru buat kita semua. Jadi pastikan kalian duduk nyaman dan jangan lewatkan obrolan seru kita ini. Jadi Bang Idrus ini adalah seorang tenaga kesehatan yang sudah 8 tahun berhenti merokok. Yang sebelumnya itu 10 tahun adalah perokok berat. Sejak SMP ya Mas ya? SMP. Sejak SMP. Nah, ini pasti cerita kali ini akan membuka banyak perspektif baru buat kita semua. Jadi pastikan kalian duduk nyaman dan jangan lewatkan obrolan seru kita ini. Saya kan sebagai dokter kan banyak ya cerita-cerita pasien-pasien yang maksudnya susah untuk dari yang perokok berat dia jadi berubah menjadi tidak seorang perokok atau apalagi menjalani hidup sehat. Ini Mas dari perokok berat selama 10 tahun kemudian menjalani hidup sehat. Saya mau tahu nih ceritanya, kira-kira kapan mulai merokok, kemudian apa motivasinya kenapa bisa mulai merokok? Jadi awal mula saya merokok itu sebetulnya sudah terhitung dari SD, kelas 6 SD. Namun lebih intens lagi itu di SMP. SMP di kelas 1, kemudian di SMA juga masih merokok dan sampai kuliah pun masih merokok dan sempat jatuh bangun ya. Jadi memang berhenti merokok itu saya mengalami sekali. Jadi teman-teman, saya paham berhenti merokok itu memang bukan hal yang mudah. Jadi itu perlu yang pertama kiat-kiatnya itu komitmen dulu. Dengan komitmen saja, kalau teman-teman tidak ada upaya lain itu juga tidak cukup. Saya pernah berkali-kali menulis, itu saya tulis tanggal sekian saya harus berhenti. Namun pada akhirnya jatuh bangun juga. Jadi ketika kita bersosialisasi dengan teman-teman itu juga bisa pengaruh. Jadi yang pertama tadi kita harus komitmen, yang kedua kita harus menjauhkan dari teman-teman kita yang perokok. Kita mengisolasikan diri, jadi kita menjauh dari teman-teman yang perokok. Itu pada kenyataannya real ya di kehidupan nyata itu. Kalau kita sering bertemu dengan teman-teman, itu bisa berpotensi kita mengulang kembali. Sangat pengaruh ya kita pergaulannya. Kalau melihat di sekitar kita perokok, bisa jadi berpotensi kita juga ikut perokok. Oke. Tadi kan sempat juga Masnya itu mulai ada komitmen ya, kemudian pengen tanggal sekian, bulan sekian kayak gitu udah berhenti merokok. Nah, kira-kira apa motivasinya? Perlu dukungan tentunya dari kerabat atau keluarga, ataupun kalau sudah berpasangan dari istri juga bisa. Jadi perlu komitmen supaya kita tidak memulai lagi. Jadi, nah, waktu aktif-aktifnya merokok itu berapa batang? Dulu pernah merokok perharinya? Itu pada saat kerja ya lebih intens, itu bisa sampai 1 bungkus. Dan itu rokoknya itu yang isinya 20. Nah, isinya 20. Itu cenderung boros ya. Kemudian saya juga punya testimoni dulu kenapa saya pernah berhenti itu. Saya pernah ikut kelas dulu di gereja. Dulu saya disampaikan oleh dokter tersebut bahwa kalau kita benar-benar pengen efektif berhenti ngerokok itu minimal 90 hari. Artinya kadar nikotin ada di dalam tubuh kita itu bisa dilepaskan. Kalau misalkan kita belum bisa melepaskan sekaligus, merokok dengan rokok yang ibaratnya yang nyaman sama sekali. Misalkan mungkin atau sekaligus. Jadi artinya selain dari harganya juga lumayan, nanti kita akan berpikir ketika kita sudah berhenti merokok, kita nggak mengulang lagi. Udah pernah kok ngerasain yang pernah harga sekalipun gitu, yang enak sekalipun gitu. Jadi kita tidak akan berpikir untuk mengulang hal yang baru dengan rokok-rokok yang terkeluaran baru. Tapi walau seperti itu tetap tidak dibenarkan ya. Itu hanya kiat-kiat supaya kita berhentinya udah dirasain kok, gue udah pernah ngerasain yang lebih high gitu. Jadi nggak akan berpikir lagi ketika kita mau ngamuk merokok. Ditambah harganya memang lumayan, rokoknya juga boros. Jadi kita berpikir ketika selain dari kita melepaskan kadar nikotin dan lain-lain, kita juga berpikir secara finansialnya, secara keuangan. Wah, ternyata boros ya, kita evaluasi diri sendiri, ternyata dengan membeli rokok ini saya boros ya, jadi memotivasi diri sendiri untuk tidak merokok. Pada waktu Masnya konsul ke bagian konsulat yang di gereja, langsung melaksanakan kiat-kiat tersebut atau masih ada kadang-kadang kan pergumulan juga ya, atau kayak pemberontakan batin lah kayak gitu, merokok atau nggak merokok, apalagi kalau misalnya udah bergaul sama teman, kerjaan banyak kayak gitu, apa langsung atau misalnya masih ada pergumulan lah kayak gitu? Ya. Juga
pada saat itu saya tidak langsung berhenti ya, jadi masih berbagai gejolak. Oke. Tentunya masnya kan tenaga kesehatan ya. Betul. Pasti tahu dong bahaya rokok apa gitu kan. Pasti maksudnya kandungan kimianya apa gitu. Nya udah search kayak gitu. Kandungannya apa sih yang membuat bahaya kayak gitu. Nah, kita udah tahu bahayanya apa, udah tahu kandungan kimianya apa. Apa yang membuat masih tetap merokok? Berhenti. Memang di tenaga kesehatan juga hampir sama saja sebetulnya, dunia kesehatan dengan teman-teman lainnya juga hampir sama, pasti akan menghadapi namanya pressure dalam pekerjaan. Dan ini salah satu potensial kita untuk kembali merokok. Ketika kita berpikir ini masalah keberat amat gitu ya, kita harus nyari tempat relaksasi ini. Intinya dari semua itu adalah mencari tempat relaksasi dengan cara merokok, tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah ya, berarti ada trigger-triggernya apa yang membuat merokok gitu. Nah tadi kan trigger-triggernya. Kalau sekarang udah berhenti merokok berapa lama mas? Saya berhenti 2017 di bulan Juli sampai saat ini. Sampai dengan saat ini. Berarti kira-kira 8 tahun? 8 tahun lebih. 8 tahun lebih ya? 8 tahun. Oke. Itu udah maksudnya kalau kita di pelayanan UBM, upaya berhenti merokok, itu udah sukses gitu ya? Lebih dari 1 tahun sudah berhenti merokok, kita kan udah sukses. Oke. Kira-kira nih siapa nih yang menyokong nih supaya berhenti merokok? Pasti kan ada support, apakah itu dari keluarga, apakah dari pacar, apakah dari teman. Kira-kira siapa nih supporternya nih? Untuk berhenti itu sebetulnya betul dari dan lain-lain. Jadi lebih ke motivasi diri sendiri bahwa saya ingin sehat. Jadi saya bisa kok sehat tanpa harus merokok. Intinya seperti itu. Karena bagaimanapun juga saya meyakini setiap agama manapun pasti mengajarkan bahwa tubuh kita ini rumahnya Maha Kuasa. Jadi ketika kita mengotori tubuh kita sendiri dengan asap rokok dan lain-lain, berarti kita tidak sayang dengan diri kita dan tidak sayang dengan tidak merasa bersyukur. Tuhan kan berikan kita tubuh yang sehat, kenapa kita mengotori dengan zat-zat kimia? self reminder ya. Jadi kita lebih memotivasi sendiri, mengafirmasi positif bahwa ternyata coba dipikirkan kembali, kamu rewind, hitung. Kalau misalkan teman-teman berkeinginan untuk menghitung berapa jumlah rokok yang kamu keluarkan, biaya untuk kamu beli rokok, kamu hitung. Ketika kamu uang itu pergunakan untuk hal lain, misalkan makan atau kamu tabung, itu akan lebih bermanfaat. Jadi memang bakar duit ya secara tidak langsung, artinya kita beli rokok dengan uang, terus rokoknya kita bakar, terus buang. Artinya kan kita bakar duit secara langsung. Kita bakar duit, tapi bukan hanya bakar duit, tapi kita juga double kill. Iya, double kill. Kan kalau misalnya merokok itu kan ada maksudnya zat pemicu kankernya juga. Kita bisa kena kanker. Bahkan banyak penyakit, ribuan penyakit bisa terjadi gara-gara merokok. Ya, benar ya, Mas ya. Oke. Nah, jadi setelah Masnya 10 tahun berhenti, hampir 8 tahun ya, 8 tahun lebih ya tadi ya, berhenti merokok. Kira-kira sekarang setelah berhenti merokok, apa yang sudah Mas rasain? Dari yang tadinya merokok, sekarang udah berhenti merokok. Ya, jadi kalau untuk manfaat kita sendiri tentu bermanfaat banget ya untuk kesehatan. Nah, jadi pakaian saya jadi nggak ada bau rokok. Kemudian untuk saya sendiri, selain dari pakaian saya terasa bersih, kemudian lebih bugar ya tentunya, jadi napas lebih enak, olahraga kita nggak ngap-ngapan. Saya suka jogging ya, suka lari. Jadi ketika kita lari tuh berasa perbedaan ketika kita before sama after merokok ya. Jadi kita bisa melihat perbedaan itu dari lari kita berapa kali putaran. Pada saat kita merokok kita cengap-cengap. Pada saat kita setelah berhenti merokok agak berbeda, jadi agak enteng gitu. Oke, nafasnya lebih plong ya. Plong. Kemudian dari finansial ya, dari keuangan jelas lebih irit. Jadi uangnya bisa kita pergunakan untuk tabungan mungkin, untuk beli makanan yang enak-enak itu lebih mengapresiasi tubuh kita. Jadi tubuh kita wajib dapat protein yang bagus. Jadi macam-macam ya, makanan atau minuman yang enak. Iya benar, finansial juga terbantu ya. Apalagi kalau misalnya bapak-bapak atau orang-orang maksudnya di luar sana yang sudah maksudnya udah punya keluarga, itu kan berpengaruh pada penghasilan keluarga juga, keuangan keluarga. Kira-kira satu bungkus rokoknya itu berapa itu? Kita dengan harga waktu itu 20 ribuan di usia SMP. Kalau sekarang mungkin di atas itu. Oke, 20 ribuan. Kalau misalnya katakanlah 20 ribu lah kita genapin ya. 20 ribu dikali 30 hari, itu udah 600 ribu. SMP sudah menghabiskan 600 ribu. Pasti uangnya minta dari orang tua ada? Iya, kadang-kadang ya saya sebagai dokter juga punya pengalamannya. Kalau misalnya saya edukasi nih pasien-pasien saya, kan dokter tidak pernah merasakan rokok gitu ya kan. Saya maksudnya tidak bisa merasakan sesusah apa sih berhenti merokoknya karena saya bukan perokok gitu. Tapi mungkin teman-teman di rumah atau di luar sana nanti bisa itu ya, bisa merenungkan lah dari podcast ini gitu, pengalaman dari Bang Idrus ya. Ini cerita dari seorang perokok berat gitu, yang dari perokok berat yang 20 batang per hari sampai sekarang bebas rokok dan hidup sehat ya. Mas berarti olahraga juga dong? Ya, jadi kadang menyempatkan waktu ya, cuma kadang ya ada bolong-bolong juga. Jadi dalam seminggu
sekali sampai 2 kali. Jadi Oke, lari ya. Oke. Saya lihat nih badannya Mas nih berotot. Sering nge-gym nih kayaknya. Iya, jadi di rumah saya punya barbel juga, jadi punya pull up. Jadi ya kata Pak Kemenkes, Pak Budi Gunadisadikin, minimal saya 30 menit. Apapun Oke. itu, mau push up, sit up, pull up, apapun. Jadi silahkan teman-teman menerapkan hidup sehat. Tidak mahal ya, kalau di rumah kita perlu Iya. push up itu tidak dengan biaya. Jadi hanya push up saja, jadi banyak metodenya. Jadi kan nggak harus pergi apa ya Nge-gym, ke alat member tempat gym, nge-gym ya. gitu atau member gym gitu ya. Kalau memang kebutuhannya memadai ya silakan. Itu akan lebih baik untuk motivasi. Pull Iya. up, saya bisa pakai push up tanpa biaya. Benar, push up kan tanpa biaya Tanpa ya. biaya. Benar-benar. Paling beli matras ya. Ya mulai dari bangun tidur Iya, gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa langsung 30 menit, bisa 5 menit dulu. Yang penting kita memunculkan kebiasaan dulu ya. Kemauan dan kebiasaan dulu. Oke, waktu Masnya merokok itu merasakan ada masalah kesehatan nggak? Ada masalah kesehatan yang timbul nggak gara-gara merokok? Ya, batuk, waktu itu batuk. Jadi Batuk, ya? 2017 awal itu saya merasakan batuk. Yang Berarti panjang. 2017 Masnya udah kerja? Sudah kerja. Oke, udah kerja ya. Batuk-batuk, lalu? Akhirnya saya periksa karena kan teman-teman dokter juga menyarankan, ayo cek ini, cek itu. Akhirnya saya ikutin arahan. Jadi cek dahak, ronsen dan lain sebagainya. Kemudian sampai diberikan obat juga. Jadi obat-obatan ini yang saya minum ternyata setelah itu nggak ada perubahan. Jadi ini yang menjadi kendala saya. Ternyata pada saat selesai diobati, saya langsung mengambil keputusan. Mungkin ini karena rokok. Walaupun memang event ini bukan 100% karena rokok atau karena debu, alergi udara dan sebagainya, tapi saya tetap berpikir ini karena masalah perokok. Jadi akhirnya saya berhenti merokok itu yang mendasari saya untuk berhenti merokok. Oke, nah setelah berhenti merokok, batuk-batuknya gimana? Berkurangkah? Atau masih sama aja? Ya, jadi memang dalam waktu itu pada saat saya berhenti merokok tidak langsung berhenti, jadi saya masih tetap mengonsumsi obat-obatan untuk antibiotik dan lain-lain. Tapi selang beberapa minggu kemudian setelah saya berhenti total, jadi nggak batuk. Kalaupun batuk sekarang jadi nggak selama dulu durasinya. Jadi dulu memang benar-benar hampir sebulan. Oke, hampir sebulan ya. Hampir sebulan. Selama batuk itu masih merokok juga? Masih merokok. Masih merokok, tapi maksudnya batang rokoknya udah berkurang gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini juga sih kaitannya kenapa maksudnya batuk-batuk juga. Mungkin kalau misalnya rokok itu kan tidak mengakibatkan efek maksudnya dalam jangka pendek. Oh, langsung penyakit ini, langsung penyakit ini gitu. Nah, alasan beberapa orang juga kenapa susah berhenti merokok karena mereka saya nggak kenapa-napa kok. Walaupun saya sudah merokok sepanjang ini, saya nggak kenapa-napa kok. Padahal sebenarnya itu efeknya jangka panjang gitu. Betul. Nah, kalau pasien-pasien saya, apalagi maksudnya keluarga kayak gitu, itu banyak yang cerita. Maksudnya sudah 20 tahun baru mereka tahu efeknya. Oh, saya ternyata kanker paru begini. Betul. Dan nggak bisa disesalin lagi kayak gitu. Mau berhenti merokok sudah ya harus berhenti merokok juga karena kan sudah kanker paru, sudah sesak gitu. Paru-parunya sudah harus bagian trakeanya sudah harus dibolongi kayak gitu. Mau merokok ya pasti susah. Bahkan untuk menghirup udara saja sudah susah gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian ada penyakit kanker atau penyakit lain-lainnya sampai baru memutuskan untuk berhenti merokok. Karena belum tentu teman-teman ketika memutuskan berhenti merokok itu adalah teman-teman masih dikasih kesempatan gitu. Kalau berhentilah selagi sehat gitu. Jangan nanti tidak ada kata terlambat sampai sama sekali. Tetapi kalau misalnya sudah cukup lama merokoknya, itu pastinya udah ada zat-zat yang terakumulasi di dalam darah. Dan sewaktu-waktu kita nggak tahu nih efeknya itu berapa lama untuk menimbulkan penyakit. Nah, untuk berhenti merokok juga kan nggak langsung berhenti merokok, hilang semua zat-zat yang terakumulasi. Itu kan juga perlu waktu ya. Bahkan tahunan, bahkan puluh tahunan baru bisa terdetoks seluruhnya. Gitu. Saya tadi juga kenapa sering batuk juga itu kan karena sistem imun. Betul. Rokok kan menurunkan sistem imun ya. Gitu. Jadi makanya sering batuk gitu juga. Kalau pada orang yang normal, orang yang tidak merokok kayak gitu, mungkin dia lebih cepat sembuh. Tapi karena Masnya merokok, bisa jadi batuknya nggak sembuh-sembuh gitu. Bahkan sampai 1 bulan. Walaupun nggak ada penyakit paru yang sangat mematikan atau misalnya berbahaya sekali ya. Ya, betul. Jadi berhentilah merokok, jangan sampai ICU memberhentikan kamu. Iya, benar. Berhentilah merokok sebelum ICU memberhentikan kamu. Oke. Nah, sekarang nih, kira-kira apa tantangan terbesar memutuskan berhenti merokok? Oke, jujur, jadi ini real case di kehidupan pribadi saya. Jadi pada saat saya memutuskan untuk berhenti, saya memisahkan diri teman-teman saya.
Kan karena memang saya dari perantau dari Kalimantan, jadi saya punya teman-teman cukup banyak di sini sebagai tenaga kesehatan dari Kalimantan. Jadi kita punya satu perkumpulan semacam ada mes gitu ya. Saya harus mengisolasi diri, jadi saya menjauh dalam artian bukan berarti saya tidak kenal sama satu daerah ya. Jadi saya memutuskan untuk menjauh itu. Ini upaya saya untuk sehat. Artinya ketika saya nanti kumpul kembali akan ada potensial saya merokok. Karena kan kita tahu ya, mungkin banyak banget tantangan bapak-bapak sekarang ketika saya menanyakan, karena saya juga kebetulan di Poli TBC, saya menanyakan apa sih Pak tantangan bapak dalam merokok. Ternyata lebih kalau ngumpul tuh nggak enak Pak. Karena teman-teman merokok nanti dibilang inilah itulah. Kalau masih usia-usia tanggung ya, mungkin berpikirnya gengsi gitu ya, lebih ke gengsi orang lain pada ngerokok tuh terlihat keren gitu. Padahal ketika nanti dia beranjak dewasa dia akan berpikir bahwa itu merugikan dia sendiri sebetulnya. Jadi tantangan itu saya harus kehilangan teman-teman, saya menjauh, peluang saya untuk berhenti gitu. Karena kalau bukan saya menganggap teman-teman saya ini toksik dan lain sebagainya, tapi ketika nanti saya kumpul kembali, potensialnya ada untuk saya kembali lagi merokok. Dalam artian maaf bukan berarti teman-teman saya ini mempengaruhi hal yang negatif ya, tapi ini keputusan saya untuk menarik diri supaya tidak bergaul dengan teman-teman yang perokok. Itu tantangan terberat. Jadi saya harus kehilangan teman-teman saya. Maksudnya di sini bukan maksudnya kadang-kadang kita sebagai teman kita nggak sadar ya. Betul. Ternyata apa yang kita perbuat itu sebenarnya mungkin kita sudah banyak search gitu di mana-mana. Oh ternyata rokok itu tidak membawa dampak yang positif. Tapi kan karena tidak ibaratnya tidak menyakitkan secara langsung. Betul. Teman atau orang terdekat kita anggap itu normalisasi gitu. Sekarang kalau saya lihat Mas, kayak misalnya di fasilitas umum, di rumah sakit, padahal udah ada ditempel tuh kawasan tidak merokok, tanpa rokok gitu. Tapi masih banyak aja tuh di fasilitas umum, ya itu banyak sekali ya, maksudnya yang merokok, bebas merokok. Kadang-kadang kita sebagai orang yang normal tidak merokok, malah kita yang menyingkir. Harusnya, iya kita jadi perokok pasif, jadinya kita menyingkir. Padahal itu ada tulisan kawasan tanpa rokok atau kawasan dilarang merokok gitu. Nah kadang-kadang kita juga sebagai orang yang maksudnya tidak merokok, salah juga menormalisasi orang-orang yang merokok bebas di kawasan tidak merokok gitu. Ini mungkin kendalinya lebih ke peraturan ya. Karena iya. Ya kita kehidupan sehari-hari itu sering sekali, apalagi saya kan pulang naik kita berkendara sering sekali melihat orang-orang perokok di jalan. Itu sangat lebih membahayakan lagi. Selain dari dia memberikan asap itu ke orang lain, kita jadi perokok pasif, debunya juga bermasalah. Kalau orang tidak pakai helm mungkin kena mata terus jatuh kecelakaan, itu kan double permasalahan ya. Iya. Itu juga mudah-mudahan ke depan nanti pemerintah bisa membuat regulasi mungkin dari tingkat perda ya dan lain-lain supaya menertibkan orang-orang yang perokok itu nanti ditilang, misalkan ada tilang khusus perokok berkendara motor gitu. Ini mengganggu sekali. Dan yang bawa kendaraan roda 4 juga sering sekali kita ngeliat di jendela langsung ngepus-ngepus rokok gitu, itu sangat tidak bagus. Jadi mudah-mudahan habit yang seperti itu bisa kita atur ya sedemikian rupa nanti. Tapi kalau berbicara peraturan itu pasti prosesnya lama. Kita harus mengandalkan diri sendiri juga. Kan artinya kita sudah harus belajar tidak menormalisasi lingkungan yang seperti itu gitu. Kalau lakukan bagian kita tentunya ya. Iya, jadi kalau misalnya ada, ini saran saya ya teman-teman, tapi bukan berarti jadi mengasingkan orang yang perokok, tidak. Tapi lebih kita menegur dengan baik. Kalau misalnya ada yang merokok di fasilitas umum, kita tegur dengan sopan, Bapak bisa merokok di sana, di tempat yang disediakan, atau misalnya jauh dari sini, atau di sini kawasan dilarang merokok, bisa tidak merokok dulu gitu. Karena menurut penelitian, perokok pasif itu lebih terancam berbahaya dibandingkan perokok aktif. Gitu, karena kalau misalnya perokok pasif dia kan murni menghirup ya. Kalau misalnya perokok aktif kan juga dia maksudnya menyemburkan kayak gitu. Tapi itu kalau misalnya perokok pasifnya yang maksudnya sudah terkontaminasi lama, pasti ada durasinya juga gitu. Berapa banyak zat yang terhirup sama dia itu pasti bergantung itu juga. Mas kan tadi sempat mengisolasi lah, kita katakanlah mengisolasi atau menghindari teman-teman yang merokok. Berapa lama proses isolasi itu kira-kira? Saya mulai menjauh itu sebetulnya ke pergaulan yang mungkin lebih ke perokok yang ngumpul. Jadi kalau untuk ketemu biasa meet up seperti biasalah kayak gitu enggak sih. Jadi tetap masih ada komunikasi. Tapi sampai sekarang juga saya sudah mulai membuka nih ke teman-teman. Karena mereka mungkin sudah tahu saya sudah berhenti, jadi nggak ada merokok enggak. Jadi ya udah bisa menghargai. Paling saya agak menjauh, dari perokok, atau saya kadang negur langsung karena teman mungkin ya. Jadi saya ya kalau teman enak lah negurnya. Iya. Maaf ya,
boleh kesana dulu nggak gitu atau gimana. Di rumah pun ya saya tegur gitu, maaf ya di dalam nggak boleh merokok, di luar gitu. Jadi kalaupun misalkan kan kita tahu ya teman-teman yang kita bisa yang baperan seperti apa gitu. Kalau misalkan yang baperan pada saat main ke rumah ya kita ajak dulu di luar aja gitu. Artinya itu secara langsung kita melarang dia ke dalam. Gitu. Kalau teman-teman mungkin yang berpengertian, dia tahu oh, ini nggak perokok, jadi dia akan keluar. Gitu. Berarti ya kalau misalnya kita tidak bisa menegurnya, ya kita yang membatasi geraknya ya. Iya. Nah mungkin sedikit informasi juga ya. Kadang-kadang nih, nah tadi yang seperti Mas bilang, memang kan kalau misalnya mandi itu mengurangi juga pajanan terhadap asap rokok. Tapi menurut penelitian, walaupun kita mandi, walaupun kita gosok gigi, itu asap rokok tetap bertahan. Bahkan kalau misalnya di air luar itu bisa 3-5 hari bertahannya. Walaupun kita sudah mandi, walaupun kita sudah gosok gigi. Kemudian kalau misalnya di rambut itu bisa tahan 15 hari. 15 hari. Ya, sudah mandi, sudah gosok gigi juga. Di pakaian itu bisa tahan 30 hari. Nah, kalau misalnya kita nih sudah mandi, sudah gosok gigi, kemudian kita duduk di sofa, itu di sofa bisa tahan 9 bulan sampai bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman berharap ya, teman-teman di rumah nih berharap kita mandi, kita gosok gigi, terus asap rokok itu bisa luntur atau tidak ada sama sekali, itu ya mustahil kayak gitu. Bahkan bertahun-tahun bisa. Jadi sebelum kita memutuskan untuk merokok atau kita ingin merokok lebih jauh lagi, tolong diperhatikan keluarganya, karena kita pasti pulang ke rumah kita gitu. Ya, di rumah kita pasti ada istri, anak, atau saudara-saudara atau keluarga yang lain. Kita harus pikirkan efek jangka panjangnya, apakah ini bisa nanti merusak atau memberikan dampak kesehatan yang negatif bagi mereka. Gitu. Itu ingat merokok kayak gitu. Nah, Mas, waktu makan, waktu stres, apakah ada muncul lagi motivasi untuk merokok gitu? Ya betul, ini tantangannya bagi teman-teman juga. Jadi bervariasi sebetulnya. Saya tidak tahu ini dari tolak ukur saya sendiri. Jadi ada mungkin beberapa teman-teman itu yang menganggap bahwa habis makan itu enak merokok kalau terasa asam. Jujur saya sendiri belum pernah merasakan hal itu. Yang membuat saya berpotensi merokok itu, berpikir kembali merokok itu, ketika saya di stres tinggi ya. Jadi ketika ada pressure kerja tinggi. Nah, saya mencari alternatif solusinya itu dengan cara merokok. Jadi apa ya, gimana ya caranya gini? Jadi saya duduk melamun sambil merokok. Dan benar saja, kadang memang ketemu solusinya, ide-ide yang ya bisa dibilang cemerlang juga ya. Jadi ketemu ide bagus, oh ini caranya. Dan itu secara nggak langsung muncul gitu. Bukan berarti ini sebuah keajaiban ya. Itu mungkin efek dari relaksasi kita pada saat kita menghisap rokok. Jadi relax ya. Kan kita menghirup dari hidung keluar dari mulut gitu. Aman. Tapi waktu awal-awal nih, ketika makan atau misalnya lagi stres, pasti ada godaan tuh. Kira-kira caranya gimana tuh untuk mengatasi godaan tersebut? Ya, jadi kalau misalkan kita memang timbul nih ada rasa-rasa ingin ngerokok lagi kembali, kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, kesibukan lainnya. Atau kalau misalkan kita hobi olahraga, bisa juga kita salurkan ke olahraga, itu akan lebih bagus. Berarti mengalihkan ke hal-hal yang positif, ya. Atau kalau misalkan kita terlalu positif nih, bisa juga misalkan kita alihkan dengan menonton gitu. Jadi ya menonton kan artinya bisa dibilang bukan positif juga ya, artinya kan itu lebih ke quality time. Positif buat tubuh gitu, kita bisa rest, bisa istirahat gitu. Jadi ya itu boleh juga menonton, mungkin masak, mungkin bisa gitu. Jadi ada beberapa tips juga ya tambahan dari saya ya. Kalau misalnya kadang-kadang kan ada perokok yang merasa asam tuh. Merasa asam, jadi pengen merokok kembali kayak gitu. Kita kalau misalnya ada rasa asam seperti itu, langsung minum air, meneguk pelan-pelan atau bisa menggosok gigi. Salah satunya untuk mengurangi keasaman, yang kedua juga mengalihkan dengan kegiatan berikutnya gitu. Nah, kemudian lagi pasti kita melakukan hal-hal yang positif, baik itu melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat, kemudian olahraga, dan pastinya juga yaitu menghindari teman-teman yang berpotensi membuat kita merokok kembali. Gitu. Jadi itu ada tambahan dari saya, mungkin nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah untuk dicoba ya. Jadi kalau dulu Dok, mungkin orang berpikir merokok itu bisa dihilangkan dengan cara mengunyah permen gitu. Ada beberapa yang melakukan kegiatan itu, misalkan asam nih dibeliin permen. Saya pernah melihat case-nya langsung di tempat saya itu, ternyata itu sebetulnya bisa menimbulkan masalah baru, bisa DM ketika nanti dia berlebihan konsumsi permen. Bukan berarti dia menghilangkan
merokoknya tapi mendapatkan penyakit baru, bisa dengan diabetes dan lain-lain, kadar gula yang terlalu tinggi. Iya, benar. Jadi harus dipilah-pilah juga mana yang bisa diambil, mana yang cocok gitu. Yang paling mungkin tadi paling positif ya bisa juga dengan minum air putih. Artinya kan memang tubuh kita butuh air putih ya, dan itu bisa 8 gelas sehari. Itu akan lebih positif. Jadi bukan saya membantah teman-teman yang berhenti harus pakai permen, ini minyak permen biar sibuk. Sekali lagi ditimbang-timbang juga kan, takutnya nanti lari dari rokok masuk ke permen jadi masalah baru. Jadi penyakit gula ya. Iya. Jadi sebenarnya ada memang beberapa alternatif juga sih. Salah satunya itu adalah makan permen. Tapi memang selalu kita ingatin ya, kalau misalnya kita di pelayanan itu makan permennya itu adalah yang maksudnya yang rendah gula. Atau makan permennya itu yang secukupnya juga kayak gitu. Jangan berarti terus-terusan gitu. Karena nanti akan menimbulkan masalah baru yaitu penyakit gula. Kayak itu. Tapi lebih tepat dengan cara yang tadi sebenarnya kalau bisa. Tapi kalau memang teman-teman di rumah yang sudah berusaha melakukan seperti Bang Idrus lakukan, ternyata tidak berhasil. Kita di Puskesmas Cilincing kita ada layanan upaya berhenti merokok. Jadi nanti kita ada dibantu oleh dokter, kemudian juga ada psikolog yang akan membantu teman-teman nanti dalam upaya berhenti merokoknya. Jadi kita di Puskesmas Cilincing Mas, ada pelayanan dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 siang ya. Jadi nanti bagi teman-teman di wilayah Kecamatan Cilincing bisa hadir di layanan Poli kita setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 siang. Oke, jangan lupa datang ya teman-teman. Iya, jangan lupa ya datang ya. Kalau Mas Idrus pada waktu itu di tempatnya di layanan kesehatan belum ada ya pelayanan itu? Belum. Jadi waktu itu belum. Oke. Personal ya, masih personality. Berarti Masnya sendiri yang mencari ya. Nah, kalau teman-teman di sini sudah maksudnya pemerintah menyediakan layanan kesehatan seperti itu, mohon nanti diakses ataupun dijangkau ya. Dimanfaatkan dengan baik. Iya, dimanfaatkan dengan baik. Kadang di lingkungan kita atau teman-teman kita sendiri itu kadang-kadang denial gitu ya. Saya nggak ngerokok, saya pakai vape kok gitu. Saya pakai vape, saya pakai pouch kok gitu. Nah, sebenarnya kan vape atau pouch itu cuma sama dengan rokok. Cuma rokok elektrik kan gitu ya. Kalau Mas pernah pakai rokok elektrik kayak vape atau pouch? Nggak pernah. Nggak pernah. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena maksudnya kadang-kadang orang, saya nggak merokok lagi. Memang nggak merokok konvensional kayak rokok filter ataupun rokok kretek. Tapi dia merokok dengan vape ataupun pouch ataupun sisa gitu. Itu sama dengan rokok ya. Jadi vape, pouch itu sisa itu adalah rokok gitu, kandungannya sama. Cuma kalau pada vape kayak gitu atau pouch itu mungkin kandungan tarnya itu tidak ada atau sedikit sama sekali. Beda sama rokok kretek atau filter yang kandungan tarnya ada gitu. Cuma itu aja perbedaannya. Tapi di dalamnya itu tetap zat-zat kimia berbahaya. Ya, ada 4.000 sampai 7.000 jenis zat-zat berbahaya. Nanti teman-teman mungkin bisa cari ya di Google ya. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya Mas ya. Kira-kira nih apa pesan Mas untuk teman-teman di rumah yang sedang maksudnya mengalami pergumulan, mau berhenti merokok susah, sudah merasa kecanduan dengan rokok gitu, merasa tidak ada dukungan dari keluarga, atau misalnya susah untuk menghindari teman-teman. Kira-kira gimana tipsnya? Oke, jadi sedikit kit-kit untuk teman-teman yang untuk berhenti. Memang ini sulit ya. Jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri, kita harus komitmen. Yang pertama memang komitmen, yang kedua kita harus mencatat tanggal bila perlu. Kemudian ketiga kita cari tempat untuk berkonsultasi. Karena ketika kita tidak bisa berhenti sendiri atau komitmen kita jatuh bangun, kita perlu tempat untuk konsultasi. Nah sekarang kan sudah disediakan dari pemerintah, tadi disampaikan Dr. Eva, ada pelayanan UBM, upaya berhenti merokok, dan itu manfaatkan dengan baik. Dan ini kiat-kiatnya untuk ke depan, semoga bisa memotivasi teman-teman. Dan satu lagi, teman-teman ingat bahwa dalam berhenti merokok itu perlu daya dan upaya perjuangan dari motivasi keluarga, daya dukung dari keluarga sangat perlu. Kalau sudah menikah, anak, istri, itu sangat diperlukan. Karena artinya gini, ketika kita berhenti merokok artinya kita lebih sayang keluarga. Kalau kita sebagai tuan rumah, kalau keluarga, artinya kita tulang punggung. Ketika kita nanti suatu saat nanti kita jatuh sakit, siapa yang membiayai mereka? Kamu ibaratnya rela anak kamu jadi anak yatim piatu hanya gara-gara keegoisan kamu sendiri untuk tidak berhenti merokok. Itu. Kemudian kalau masih anaknya baik, apalagi ini masih berisiko banget ya untuk teman-teman. Ketika mungkin kita dengan kerja pontang-panting cari uang untuk anak, tapi kita lupa bahwa dengan pekerjaan kita itu, kita merokok saja kita sudah
tidak sayang dengan anak kita ketika kita pulang kita merokok, anak kita nyium pakaian kita yang bisa jadi berpotensi kena penyakit pneumonia ataupun istri, dan ini sangat mengganggu kesehatan ya. Tidak lagi satu penderita, bisa jadi lebih dari satu. Mungkin itu saja. Kemudian cari kesibukan, jadi kegiatan yang positif, baik olahraga atau teman-teman sebagai apa ya, olahragawan ya, atlet juga bisa, olahraga apapun gitu ya, atau konten kreator juga bisa disembarikan untuk ngedit dan lain sebagainya, dan itu bisa mengalihkan kegiatan yang lebih positif dari merokok. Itu saja. Oke, terima kasih tipsnya. Jangan lupa dicoba ya teman-teman di rumah ya. Oke, mungkin sebagai penutup podcast kita kali ini ya Mas ya, mungkin bisa gaul tanpa ngebul, hidup sehat tanpa asap rokok. Oh ya. Oke ya, gaul tanpa ngebul, Hidup sehat tanpa asap rokok. Oke. Oke Mas Idrus, terima kasih ya atas tips and triknya, cerita perjalanan Mas dari seorang perokok berat sampai akhirnya jadi hidup sehat ya sekarang ini ya. Semoga terus dipertahankan ya. Semoga lebih sehat lagi ke depannya dan bisa jadi teladan juga, contoh bagi teman-teman, apalagi tenaga kesehatan ya. Betul. Karena ya kita memang tenaga kesehatan, tapi bukan berarti kita lepas juga namanya dari kegiatan merokok juga gitu. Jadi mungkin teman-teman tenaga kesehatan bisa nanti menjadikan role model lah ya, role model, atau misalnya oh ternyata ada, walaupun tenaga kesehatan ada yang merokok, ternyata bisa juga loh berhenti merokok gitu. Oke, terima kasih Mas atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa lagi di posting berikutnya. Oke Sobat Posting, sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.